Proses eksekusi lahan seluas 19.000 meter persegi di Halifehan, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur berlangsung ricuh. Dua aparat yang bertugas mengamankan eksekusi terluka. Eksekusi dilakukan oleh gabungan personil Polres Belu dan Satbrimo Polda NTT sebagai tindak lanjut dari putusan Pengadilan Negeri Belu. Kasus ini sudah berjalan sejak 2014 dan sempat tertunda 2 kali karena penolakan warga. Ketegangan memuncak saat ratusan warga memblokir jalan utama Halifehan menuju lokasi lahan. Aksi ini sebagai bentuk penolakan terhadap eksekusi hingga akhirnya terjadi kericuan di lokasi. Saat tersebut terjadi massa melakukan lemparan batu, kemudian ada yang menembakkan kembang api, yang diduga juga ada yang melemparkan bom molotov ke arah petugas. Akibat dari insiden tersebut, ada 1 orang personil kami dari Polri yang berdampak luka lebam. Penolakan warga hingga berujung bentrok ini mengakibatkan 2 petugas mengalami luka serius, yakni Ibtu Asep Ruspandi dari Polres Belu, serta Panitera Pengadilan Negeri Atambua Marten Benu. Dari Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, Stefanus Dilepayong Anyus melaporkan. Polisi dan warga terlibat saling serang sehingga mengakibatkan belasan orang termasuk polisi mengalami luka-luka. Kericuhan terjadi saat ratusan personel polisi dari Polres Tanah Toraja, Brimob, TNI, dan Satpol PP hendak mengeksekusi lahan sengketa yang telah berlangsung sejak 1982. Warga berusaha menghalangi proses eksekusi dengan melempari petugas dengan batu dan petasan. Aksi tersebut dibalas petugas dengan tembakan gas air mata. Tadi telah terjadi ada sedikit gesekan dengan pihak yang kalah. Ini tadi sekitar 2 jam kita baru bisa tembus karena pihak yang kalah ini melakukan blokade terhadap petugas, sehingga kita ambil tindakan yang terukur ya, kepada pihak-pihak. Ada beberapa provokator tadi kita amankan juga. Eksekusi lahan dilakukan setelah proses hukum inkrah pada tahun ini. Sayangnya dalam perselisihan lahan tersebut, rumah adat Tongkonan Kaput yang berusia 300 tahun turut dihancurkan. Bentrokan baru mereda 2 jam kemudian setelah pihak keamanan mengerahkan kekuatan penuh dan membuka blokade jalan dengan menggunakan alat berat. Proses eksekusi kemudian berlanjut dengan pengawalan ketat. Dari Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, Jufri Tonopa, iNews melaporkan. Tawuran terjadi di Jalan Urip Sumiharjo, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Penyebab tawuran diduga disebabkan oleh penyerangan salah satu kelompok pemuda. Kemudian kedua kelompok saling serang menggunakan anak panah busur serta saling lempar batu di badan jalan. Salah satu pelaku tawuran tertancap anak panah busur pada bagian lengan. Tawuran mereda setelah aparat kepolisian dari unit Jatan Ras Polrestabes Makassar tiba di lokasi untuk melakukan upaya pembubaran. Namun para pelaku langsung kabur ke dalam gang sempit guna menghindari sergapan polisi. Jadi para penyerang ini ada juga yang melempar petasan, ada juga yang melempar batu, membawa busur, dan juga senjata tajam. Ada diamankan. Untuk yang diamankan semua pada kabur pada saat kami tiba. Jadi mereka sudah terlebih dahulu mengendalikan diri ketika melihat mobil patroli datang. Untuk mencegah tawuran susulan kembali terjadi, polisi mengintensifkan patroli guna pengamanan di wilayah sekitar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, bersama saya Anita Dewi. Inilah Lintas Sains Pagi selengkapnya. Pemirsa, kita awali Lintas Sains Pagi hari ini dengan informasi seorang pengusaha kerupuk di Palembang, Sumatera Selatan jadi korban perampokan dan pembunuhan. Diduga motifnya tersinggung diusir korban saat melamar pekerjaan. Satu minggu pengejaran tim gabungan Jatanras Polda Sumatera Selatan dan Satreskrim Polrestabes Palembang meringkus pembunuh dan perampok seorang pengusaha kerupuk di Palembang. Pelaku adalah S, warga Kecamatan Pelaju, Palembang. Polisi meringkus pelaku di tempat persembunyiannya di Kota Bandung, Jawa Barat. Di tangan pelaku, polisi sita barang bukti senjata tajam, pakaian korban, linggis dan ponsel korban. Dari pemeriksaan, pelaku mengaku tersinggung dengan perkataan korban yang mengusirnya saat hendak mencari pekerjaan. Emosi pelaku pun bergejolak. Seketika dirinya yang terbiasa mempersenjatai diri dengan senjata tajam menganiaya leher korban dengan golok hingga korban tewas di tempat. Selain itu, pelaku mengambil uang korban senilai Rp2,5 juta dan 2 unit ponsel. Usai kejadian, pelaku kabur ke Bandung. Ternyata benar yang bersangkutan saudara Dian Satria adalah pelaku tindak pidana pembunuhan dan pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korbannya meninggal dunia yang terjadi di Jalan Pengadilan 15 Ilir. Pelaku merupakan residivis kasus pencurian. Akibat ulahnya, pelaku terancam kurungan 20 tahun penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David melaporkan. Satreskrim Polres Metro Bekasi membekuk 2 pengedar uang palsu. Dari tangan kedua pelaku ini, polisi berhasil menyita pecahan uang palsu Rp100.000 dan Rp50.000 senilai Rp20 juta. Korbannya. Nih, tukang ambil palsu nih. Tuh. Diam. Nih, korbannya nenek-nenek. Nih, ada sering tuh. Udah bukan sekali 2 kali. Tuh, dia nih orangnya, dia dulu dia nih. Plat nomornya. Plat nomornya, Pak. Enggak, emang dia dulu. Dia ada di Facebook, kayaknya dia pernah ada nih. Satreskrim Polres Metro Bekasi mengungkap kasus peredaran uang palsu pecahan Rp100.000 dan Rp50.000 dengan menangkap 2 tersangka. Pengungkapan kasus bermula saat seorang tersangka tertangkap saat mengedarkan uang palsu di sebuah warung eceran di Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dari hasil pengembangan kembali menangkap tersangka lain. 2 tersangka saling berbagi peran. 1 tersangka membuat dan menyetak uang palsu, sementara tersangka lainnya mengedarkan uang palsu ke warung-warung kecil. Tersangka atas inisial ES alias ER itu sebagai pengedar atau orang yang mengedarkan uangnya. Kemudian tersangka kedua atas nama DFH alias D adalah orang yang mencetak ataupun membuat uang palsu tersebut. Polisi menyita barang bukti berupa 1 unit laptop, 1 unit mesin print, dan pecahan uang palsu Rp100.000 dan Rp50.000 senilai Rp20 juta. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat pasal 244 KUHP dan 245 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi dan Agus Rohim, iNews melaporkan.